Petaka pinjaman online atau pinjol terus berulang. Para peminjamnya kerap trauma karena mendapatkan ancaman teror melalui pesan singkat hingga banjir foto porno rekayasa. Ya, sejauh ini langkah aparat dianggap hanya sebagai pemadam teror dengan menangkapi para pelaku. Namun, pinjol tetap saja tumbuh subur dan terus saja mengulang petaka. Kita lihat liputan berikut ini yang ada di balik cerita. Tangannya di atas semua, tangannya di atas semua. Satu persatu, kantor peminjaman online atau pinjol digerebek petugas lantaran diduga ilegal. Di Tangerang, Banten, ada 13 kantor pinjol yang terletak di kawasan Green Lake, Cipondo menjadi sasarannya. Tak beberapa lama, Polda Jawa Barat menggerebek sebuah ruko di Jalan Profesor Herman Yohanes di Kecamatan Depok, Yogyakarta. Lantas apa yang melatari? Apakah mereka ilegal atau menagih dengan ancaman hingga membelit korbannya dengan bunga tinggi? Inilah di balik cerita. Untuk menggait customer, jasa pinjol biasa tebar jala melalui pesan singkat atau media sosial. Tentunya dengan janji manis. Pencairan mudah hanya dalam waktu 1 jam, dana yang dibutuhkan bisa cair. Warga yang kepepet kebutuhan tak jarang mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa pinjol. Waktu itu memang butuh dana cepat, jadi dengan iming-iming mereka itulah makanya saya mencoba untuk meminjam ke pinjol ilegal, dan memang hanya butuh waktu 30 menit waktu itu. Ada berapa pinjol, kalau sekitar 5 pinjol ilegal waktu itu, waktu awal 5 pinjol ilegal saya juga pinjaman, dan memang hampir semuanya dalam waktu 30 menit dananya langsung cair ke rekening saya. Jadi itulah yang menjadi daya tarik dari pinjol ilegal sendiri. Namun, yang perlu diketahui, dana cair tidak utuh seperti yang dijanjikan, alias ada potongan. Kalau awal pinjamnya itu dari masing-masing aplikasi pinjol ya Bang ya? Kalau yang ilegal itu bunganya agak sedikit besar. Kalau yang legal itu bunganya agak sedikit kecil. Kalau yang ilegal itu biasanya dia pinjamnya 1 juta, cairnya cuma 700, bayarnya itu 1,2. Uang didapat, kebutuhan pun tercukupi. Namun jangan pernah terlambat atau menunggak dalam pembayaran. Kompensasinya akan ditagih dan denda dihitung berkali lipat. Selain itu, ada penagih hutang yang mengirim SMS ke seluruh kontak debitur, lakukan ancaman dan fitnah, hingga mengirim foto-foto pornografi yang seolah-olah foto tersebut milik korban. Diketahui bahwa ada seorang yang diduga sebagai WNA yang saat ini masih DPO, masih dalam pencarian, berinisial ZJ, Zulu Juliet. Ini di alamatnya di daerah Tangerang, saat ini masih dalam pencarian, di mana tersangka ZJ yang warga negara asing ini selain berperan sebagai mentor bagi para operator, juga sebagai penggana yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan tadi. Penggerebekan dilakukan polisi setelah Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai maraknya penipuan serta bunga tinggi dari layanan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya.
Perencana keuangan menyarankan pinjaman online perlu dihindari. Praktekkan gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan. Jika butuh uang, cobalah mencari alternatif lain seperti meningkatkan pemasukan. Kalau saya mengamati orang-orang itu, memang kita tidak bisa untuk memenuhi gaya hidup seperti yang dulu-dulu gitu sebelum pandemi. Nah, itu kita harus makin kencang gitu. Apalagi kebutuhan juga nggak mau tahu dengan pandemi ini ya, kebutuhan harus. Nah, itu kita harus lifestyle harus kita tekan. Mau gimana pun saya tetap menyarankan untuk lifestyle kita tekan. Kemudian perencanaan memang lebih harus detail. Kalau toh benar-benar kita tidak sanggup untuk istilahnya pendapatan tidak, ya kita pinjam harus ke lembaga yang resmi, atau setidaknya kalau kita tidak punya persyaratan untuk bisa meminjam di lembaga yang resmi itu, kita mungkin ke teman atau apa, dan kita beryakinkan bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita untuk bayarkan. Penyelenggara pinjaman online ilegal memanfaatkan kondisi warga yang perekonomiannya terkena dampak pandemi. Polisi menghimbau masyarakat yang menjadi korban pinjaman online untuk melaporkan teror yang dialaminya kepada petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.